Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Embarul Habibi dari program studi pendidikan sejarah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke daerah masing-masing. Yaitu saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Indragiri Hilir dengan mata kuliah Sejarah Indonesia pada Masa Islam bersama Bapak dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Ajaran Islam merupakan hal yang amat mudah diterima oleh masyarakat karena kandungan ajaran Islam yang tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Ajaran Islam memandang semua orang sama tanpa membedakan status sosialnya, apakah miskin ataupun kaya. Dengan ajaran yang demikian membuat masyarakat senang menerima Islam. Islam tidak membuat jarak antara sesamanya umatnya, karena semua manusia sama di mata Allah, sehingga masyarakat merasa tidak dibeda-bedakan sebagaimana agama lainnya. Pada abad ke-13, agama Islam masuk dan berkembang di daerah Indragiri dan Kuantan dari Kunto Kampar yang disebarkan oleh Syekh Burhanuddin dan muridnya. Pada abad 14, di samping runtuhnya kerajaan Kunto Kampar akibat penaklukan Aditya Warman, agama Islam masuk dan berkembang dari Aceh dan Melaka. Pada abad ini, muncul kerajaan Islam Kunto Dar-es Salam di Rokan dan kerajaan Siak Gasib di Siak di bawah Sultan Ibrahim, yaitu Sultan Indragiri. Kata Indragiri berasal dari bahasa Sanskrit, dari suku kata Indra yang mengenai ketuhanan agama Hindu dan juga dipakai untuk nama benda dan tempat, yaitu dari arti kata negeri dan negara. Dengan demikian, kerajaan Indragiri dapat diartikan kerajaan Mahligai, sedangkan kata Indragiri artinya Mahligai di suatu negara dan negara. Pada awal abad ke-15 muncul Malaka sebagai pusat perdagangan Islam. Malaka juga menggantikan peranan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran agama Islam. Hubungan perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa Timur terus dilakukan oleh Malaka sebagai pusat perdagangan. Selain itu, Malaka juga melangsungkan perdagangan dengan Brunei, bahkan terus ke Filipina. Dari Malaka, Islam menyebar ke daerah-daerah Kampar dan Indragiri yang terdapat di Provinsi Riau. Pada daerah Indragiri Hilir terdapat peranan Syekh Abdurrahman Siddiq dalam menyebarkan agama Islam di Indragiri Hilir. Pada tahun 1324 berangkatlah Syekh Abdurrahman Siddiq ke Safat, Indragiri. Safat pada saat itu merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar, sehingga kapal-kapal besar silih berganti bongkar muat di pelabuhan Safat. Selain itu juga, Safat juga merupakan tempat orang keluar masuk dari luar daerah yang datang dari Singapura dan Malaysia. Syekh Abdurrahman Siddiq mencoba mengajak masyarakat agar memahami ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir, Syekh Abdurrahman Siddiq tidak segan-segan masuk hutan sebagai upaya mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut dengannya. Ia sendiri kemudian membuka hutan sekitar 3 km jauhnya dari Safat untuk dijadikan era perkebunan kelapa. Usahanya itu benar-benar diakui oleh masyarakat di daerah itu, yang sebelumnya banyak di antara mereka yang takut menaklukkan hutan lebat karena dianggap angker. Kemudian, Syekh Abdurrahman Siddiq mempelopori pembuatan parit induk bagi perkebunan kelapa di daerah Safat tersebut. Sejak parit induk itu dibangun, perkebunan kelapa di daerah itu bertambah luas dan subur, dan penduduk pun semakin bertambah ramai berdatangan ke daerah tersebut. Karena ide pembuatan parit ini, maka daerah tersebut dinamakan Parit Hidayat, yang artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang di sekitar parit itu dikenal dengan nama Parit Hidayat.
padukan dengan kegiatannya di bidang pendidikan dan dakwah. Demikianlah, hanya dalam beberapa tahun saja, Syekh Abdul Rahman Siddiq benar-benar telah menempatkan dirinya sebagai pimpinan informal yang karismatis dan amat dihargai masyarakatnya. Ia dipanggil oleh masyarakat di daerah Indragiri dengan sebutan Tuan Guru atau Tuan Halim, suatu gelar kehormatan yang menunjukkan begitu akrabnya ia dengan masyarakat dan begitu besarnya peranan keulamaannya. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya tercatat di sini adalah bahwa sikapnya yang teguh menyampaikan kebenaran yang ia yakini dalam rangka menjalankan tugas keulamaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka Syekh Abdul Rahman Siddiq tidak merasa gentar menanggung risiko lantaran fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Contohnya adalah fatwanya yang dianggap masyarakat pada waktu itu mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dirinya dari amarah pihak kolonial Belanda. Fatwanya itu adalah berupa larangan kepada umat Islam menggunakan 3 buah masjid yang dibangun oleh Belanda dalam wilayah Indragiri. Alasan yang dikemukakan Syekh ini dalam fatwanya itu adalah bahwa ketiga masjid itu tidak didirikan atas takwa, akan tetapi berlatar belakang politis untuk kepentingan penjajahan. Mungkin sekali hal ini karena ia melihat bahwa pihak Belanda membangun masjid-masjid tersebut dalam rangka mengambil hatu umat Islam di daerah itu agar menaruh simpati kepada kolonialisme. Menurutnya, ketiga masjid itu tergolong masjid dirar sebagai yang disyaratkan Tuhan dalam Al-Quran. Dapatlah disimpulkan bahwa keberhasilan Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam menjalankan misi dan fungsinya keulamaannya adalah karena ia benar-benar menerapkan dakwah bil al-lisan yang terintegrasi secara baik dengan dakwah bil al-hal, dakwah melalui tindakan nyata.